Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, manusia-manusia baru ya selalu bersentuhan dengan kenyataan, bersentuhan dengan masa kini. Sedangkan manusia-manusia lama selalu bersentuhan dengan ilusi, selalu bersentuhan dengan masa depan yang masih misterius. Oleh karena itu saya heran sekali, banyak sekali manusia yang hidupnya melupakan hari ini hanya sekedar untuk memikirkan tujuan di masa depan. Padahal sesungguhnya dalam hidup ini tidak ada yang mesti kita capai. Karena sesungguhnya kehidupan yang kita jalani itulah tujuan kehidupan. Ketika ada yang harus kita capai dalam kehidupan, maka kehidupan ini ada titik henti. Banyak yang mengatakan sesungguhnya kematian adalah akhir dari segalanya. Pada justru kematian itu adalah awal kehidupan baru. Tetapi konsep ini terkadang tidak dipahami. Padahal sesungguhnya alam semesta ini sudah mengajarkan banyak hal kepada kita. Mari kita sadari para sahabat, apa yang ada pada tubuh kita saat ini? Sesungguhnya semua materi yang ada pada tubuh kita adalah apa yang kita makan. Dari mana makanan yang kita makan? Sesungguhnya dari permukaan bumi. Dari apa yang ditanam di permukaan bumi. Padahal yang tanam di permukaan bumi itu bukan sekedar pohon, bukan sekedar tumbuh-tumbuhan. Bahkan manusia-manusia yang sudah menjadi bangkai, manusia-manusia yang sudah tidak berdaya lagi dalam kehidupannya, tubuh-tubuh yang sudah ditinggalkan oleh sang ruh yang sudah pergi, itu pun ditanam di permukaan bumi ini. Jadi sebetulnya di permukaan bumi ini banyak sekali sesungguhnya adalah ya tubuh-tubuh leluhur kita yang sudah membusuk dan kemudian diproses oleh semesta menjadi makanan lewat tumbuh-tumbuhan. Kita sering tidak sadar bahwa sesungguhnya yang kita makan itu adalah tubuh-tubuh yang setelah membusuk yang sudah diproses oleh semesta menjadi makanan, menjadi jeruk, menjadi mangga, menjadi kentang, menjadi padi, menjadi segalanya. Bukankah di balik semuanya itu adalah tubuh-tubuh yang membusuk? Jadi siapa jadi sesungguhnya kita semua itu secara tidak sadar memakan ya tubuh yang membusuk dari leluhur-leluhur kita. Jadi apa sesungguhnya yang tersimpan di dalam tubuh kita? Semua adalah energi. Semua adalah energi yang sudah memadat dan itu berakumulasi menjadi berbagai macam energi berdasarkan konfigurasinya di dalam diri kita sendiri. Cuman itu kadang-kadang tidak kita sadari. Bahwa sesungguhnya kita pun nanti sama. Ketika kita mati nanti, tubuh ini akan membusuk. Dan tubuh yang membusuk ini akan ditanam di bumi. Terserah mau ditanam, mau dibakar, atau kecelakaan pesawat tidak ditemukan, atau kecelakaan dari kapal laut tidak ditemukan. Pada dasarnya semua tubuh yang sudah meninggal itu akan menyatu kembali dengan bumi. Tidak akan pernah lari ke planet manapun. Semuanya akan terkungkung di bumi. Jadi apa maksud saya? Maksud saya, tubuh yang sudah membusuk di bumi ini akan diurai menjadi unsur-unsur semesta, menjadi atom-atom semesta. Kalium akan menjadi kalium, natrium akan menjadi natrium, magnesium akan menjadi magnesium, aurum menjadi aurum, ferum akan menjadi ferum, hidrargium akan menjadi hidrargium. Semua akan kembali kepada unsur aslinya. Dan setelah kembali kepada unsur aslinya, menjadi mineral-mineral bumi, menjadi mineral-mineral semesta. Dan itu pun kemudian menjadi mineral dalam air. Airnya diminum oleh kita. Bukankah itu adalah proses daur ulang secara materi? Jadi saya sering mengatakan bahwa siang itu tidak abadi. Malam itu tidak abadi. Yang abadi adalah siang dan malam. Gagal itu tidak abadi. Sukses juga tidak abadi. Yang abadi adalah kegagalan dan kesuksesan yang terus-menerus, silih berganti. Itulah hidup, itulah kesempurnaan. Jadi yang abadi dalam hidup ini sesungguhnya adalah ketidakabadian. Yang abadi dalam hidup ini adalah perubahan. Para sahabatku yang dirahmati Allah, kalau kita mau jujur, ya, dalam bahasa Inggris ada kalimat, ada tulisan devil, D-E-V-I-L. Kemudian balikan dari kata itu adalah live. Jadi kalau devil dibalik menjadi live.
Makanya saya punya pengalaman ya. Ketika hidup itu dijalani, live. Ketika hidup itu mengalir, live. Ketika hidup itu dinikmati, live. Ketika tidak ada penolakan dalam hidup, maka itu adalah live. Tetapi ketika hidup ini dipikirkan, ketika hidup ini kemudian tidak dijalani, ketika hidup ini kemudian selalu protes, ketika hidup ini selalu ada penolakan, yang terjadi adalah devil. Jadi bagi saya, devil itu adalah penolakan. Devil itu bukan sekedar iblis. Devil itu bukan sekedar setan. Tetapi setan wujud yang paling aslinya ada pada diri setiap manusia. Itulah penolakan. Oleh karena itu, ya, sangat luar biasa ya. Saya sangat kagum dengan kecerdasan leluhur kita yang telah menulis ya, devil, ya. Kemudian dibalik jadi live. Iblis dibalik menjadi mengalir. Iblis dibalik menjadi kehidupan. Itu sangat luar biasa. Bahkan divine itu artinya keilahian. Jadi sebetulnya ya, devil dengan divine itu dari kata dasar yang sama, dari kata deva, dan deva itu artinya adalah cahaya. Jadi siapa saja yang dalam kehidupan ini masih membenturkan ya, benar dengan salah, masih membenturkan segala sesuatu yang dualitas, tidak mampu memitrakan yang dualitas, membenturkan kegelapan dengan terang, tetapi tidak mampu memitrakan gelap dengan terang, menganggap semua yang tidak baik kepada kita sebagai musuh, bukan sebagai kemitraan di dalam rangka meningkatkan perluasan kesadaran, maka hidupnya tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Manusia lama selalu membenturkan segala sesuatu yang kontradiktif. Manusia lama menganggap orang lain yang tidak suka kepada kita sebagai musuh. Manusia-manusia baru tidak seperti itu. Mereka menganggap orang-orang yang tidak suka kepada kita sebagai guru kita. Orang-orang yang tidak suka kepada kita sebagai mitra kerja kita untuk memperluas kesadaran. Oleh karena itu, sekali lagi, biarkanlah manusia lama itu sekarat di ranjang kematiannya. Biarkanlah manusia lama itu tidak bangkit lagi. Biarkanlah manusia lama itu stop hari ini. Dan hari ini kita memulai menjadi manusia baru. Karena apa sesungguhnya? Manusia baru itu hidupnya penuh sukacita. Manusia baru hidupnya penuh dengan kegembiraan. Manusia baru itu hidupnya tidak pernah menunda. Manusia baru itu selalu menjalani. Manusia baru itu selalu menikmati. Bahkan tidak pernah menjadikan kehidupan sebagai beban. Banyak sekali orang yang menganggap kehidupan sebagai beban. Konflik-konflik dalam kehidupan terkadang membuat kehidupan sebagai beban. Karena dia tidak pernah bisa melihat bahwa sesungguhnya konflik yang terjadi hanyalah sekedar aliran-aliran energi. Bahwa aku tidak ada, kamu juga tidak ada. Yang ada adalah keberadaan itu sendiri. Yang ada adalah aliran-aliran energi. Makanya penting sekali kita untuk tahu siapa jati diri kita sendiri. Mengetahui jati diri kita tentu saja bukan mengetahui sosok diri kita. Karena diri kita pun bukan sosok. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Inna rabbaka ahata binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Jadi kalau Tuhanku meliputi segala manusia, sadarlah bahwa sesungguhnya Tuhan pun bukan sekedar sosok. Karena dia meliputi aku, meliputi kamu, meliputi seluruh semesta, meliputi semuanya. Oleh karena itu, masuk akalkah kalau ada manusia yang menyakiti orang lain? Masuk akal kalau ada manusia yang menyakiti orang lain, merendahkan orang lain? Karena dia tidak sadar bahwa sesungguhnya yang direndahkan bukanlah sekedar orang lain. Yang direndahkan adalah Tuhannya sendiri, yang meliputi semesta, sang keberadaan, Rabb al-Alamin. Inilah soal kesadaran para sahabat. Saya berbicara soal kesadaran. Itu sebabnya pertemuan dengan Tuhan bukanlah di suatu tempat, bukanlah di langit yang tinggi, bukanlah di langit yang jauh. Pertemuan dengan Tuhan diajarkan dalam Al-Quran di Sidratil Muntaha, di puncak kesadaran. Karena Sidratul Muntaha bukanlah tempat. Sidratul Muntaha bukanlah suatu tempat, bukanlah suatu ruang. Bagaimana dia adalah zat yang laisa kamitslihi syai'un, terkungkung dalam ruang. Sidratul Muntaha adalah puncak kesadaran. Sidrah artinya sadar, Al-Muntaha artinya penghujung. Sidra Al-Muntaha adalah penghujung kesadaran. Para sahabatku yang dirahmati Allah, jika hari ini dijalani dengan total, maka kita akan terbebas dari segala beban.
Tidak ada perasaan yang menghantui kita, bahkan tidak akan ada perasaan yang menyiksa diri kita. Manusia banyak sekali yang sekarang menggantungkan kehidupan pada masa depan. Manusia sampai sekarang tidak diajarkan untuk hidup saat ini. Bahkan banyak manusia yang takut untuk menjalani hidup hari ini, berangan-angan dengan apa yang ada di dalam persepsi pikirannya tentang masa depan. Manusia sampai sekarang diajarkan untuk layak hidup besok, lalu tidak mengatakan hidupnya layak hari ini. Siapapun manusia yang mengatakan layak hidupnya besok dan tidak mengatakan dia layak hidupnya hari ini, itulah manusia lama. Dan sekarang pastikan oleh para sahabat semua, kita hidup layak hari ini. Ini adalah berkah yang sangat luar biasa dari semesta. Karena sesungguhnya besok itu masih sangat misterius. Para sahabatku yang dirahmati Allah, oleh karena itu, kunci yang paling utama dalam hidup, tidak usah kita menjadi seseorang, tidak usah menjadi siapa-siapa, tidak usah menjadi orang lain. Karena sukses artinya adalah saat kita bisa menjadi diri kita sendiri. Saat kita menjadi diri kita sendiri, maka kehidupan kita akan bermartabat. Saat kita berhasil menjadi diri kita sendiri, maka kita akan memiliki keaslian. Kita akan memiliki ciri khas. Sayang sekali di antara kita, banyak yang membiarkan diri kita menjadi duplikat dari orang lain. Bahkan diri kita selamanya menjadi duplikator. Para sahabat, pada diri setiap manusia ada bibit semesta yang ditanamkan oleh semesta itu sendiri. Dan bibit itu kebanyakan busuk di tengah jalan. Kenapa? Karena kita membiarkan bibit itu tidak menjadi tumbuh. Karena kita sering mematikan bibit itu dengan cara mengizinkan kita menjadi orang lain, mengizinkan kita menjadi siapa-siapa, karena kita masih memiliki ambisi. Manusia lama ya hidup dengan pola yang telah dibangun oleh orang lain untuk menjadi duplikat dari orang lain, yang tidak mendukung untuk menjadi individu, yang kemudian dia diperbudak oleh dirinya sendiri untuk menjadi orang lain. Sekarang sudah saatnya kita tidak mau diperbudak untuk menjadi orang lain. Karena sesungguhnya setiap diri kita adalah unik. Setiap diri kita memiliki kelayakan untuk hidup yang sama. Setiap diri kita memiliki kesempatan untuk bahagia yang sama. Itu sebabnya para sahabat, marilah kita sadar akan individual diri kita. Marilah kita sadar sesungguhnya individu kita ini adalah unik. Mari kita menghormati diri kita sendiri. Mari kita mencintai diri kita sendiri. Sadar bahwa tidak ada orang seperti kita. Sadar bahwa orang yang seperti kita itu tidak akan pernah ada lagi. Karena kita adalah makhluk yang sangat unik. Hormati diri kita. Makanya saya sering mengatakan dalam hidup ini, cobalah berbuat baik sedikit saja pada diri sendiri. Itu sudah sangat luar biasa. Makanya dimanapun, kapanpun, cobalah meluangkan waktu 2 menit saja, 3 menit saja. Syukur-syukur kalau bisa 10 menit. Menyadari napas yang ada pada diri kita. Karena ketika kita menyadari napas yang ada pada diri kita, menyadari sang hidup yang ada pada diri kita, kita akan sadar sesungguhnya tubuh fisik kita bukanlah sekedar yang padatan yang memadat. Tapi tubuh kita isinya adalah materi dan energi. Bahkan materi pun sesungguhnya adalah energi yang memadat. Jadi sesungguhnya diri kita adalah energi. Makanya setiap materi kalau dibedah lebih dalam lagi, isinya cuma satu, sistem kelistrikan. Mari saya buktikan sedikit. Ya, setiap materi di semesta ini isinya adalah molekul. Setiap molekul isinya adalah atom. Setiap atom isinya cuma 2, elektron dan proton. Elektron adalah pembawa muatan negatif. Proton adalah pembawa muatan positif. Muatan yang saya maksud di situ adalah muatan listrik. Jadi sebetulnya setiap diri kita itu isinya adalah kelistrikan. Makanya siapa saja yang sudah menemukan sistem kelistrikan pada dirinya, berdenyut, bergetar, dan kemudian menemukan sumber energi aslinya, disitulah kesadaran akan muncul. Maka kita tidak akan lagi ikut dalam pergerakan arus energi, karena kita menjadi yang menyaksikan pergerakan itu. Itulah pentingnya kita meniti ke dalam diri. Itulah praktek meditasi yang diajarkan oleh para leluhur kita, yang terkadang banyak sekali di antara kita
yang tidak sadar dengan itu. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, sadar bahwa Tuhan tidak akan pernah mengulang lagi makhluk semacam kita ini. Sadar bahwa diri kita benar-benar unik. Sadar bahwa sesungguhnya diri kita tak terbandingkan. Ketika kita memandang diri kita seperti itu, kita akan bisa menghormati diri kita sendiri. Sadar untuk tidak menjadi orang lain. Sadar untuk tidak menjadi seorang peniru. Sadar untuk sadar untuk selalu menjadi diri sendiri. Sadar bahwa segala urusan harus diselesaikan oleh diri kita sendiri. Menjadi utuh. Ya, karena kita sudah bisa menerima dan menghargai diri kita apa adanya. Ketika kita sudah utuh, maka tidak ada orang lain yang dapat membagi kita. Tidak ada orang lain yang dapat memecah kita. Tidak ada orang lain yang bisa membagi-bagi kita. Karena sesungguhnya penyakit yang paling parah diderita manusia saat ini yang disebut dengan penyakit skizofrenia. Penyakit skizofrenia itu adalah karena mengizinkan diri kita terbagi. Mengizinkan diri kita tidak utuh. Maka siapapun yang tidak pernah utuh ya sebagai diri sendiri dan mengizinkan dirinya terombang-ambing oleh orang lain, sebenarnya dia sedang mengidap satu penyakit. Penyakit itu oleh para psikolog, para neuroscience disebut dengan skizofrenia. Dan skizofrenia ini sebetulnya penyakit yang tidak disadari karena kita mengizinkan diri kita terbelah, mengizinkan diri kita terpecah-pecah. Banyak yang tidak sadar bahwa dirinya tidak utuh, tetapi dia tidak sadar. Karena apa? Dia mengizinkan dirinya dipecah-pecah oleh situasi, oleh kondisi. Bahkan orang yang mudah sakit hati, orang yang mudah tersinggung, orang yang mudah marah dalam kehidupannya, dia sedang mengizinkan dirinya terpecah-pecah. Itulah yang disebut dengan penyakit skizofrenia. Semoga kita bisa sembuh ketika kita bisa menjadi manusia baru. Karena menjadi manusia baru berarti menyadari kehidupan itu sendiri. Menjadi manusia baru adalah sadar sepenuhnya di sini, saat ini, sekarang. Para sahabatku yang dirahmati Allah, saya sering mengatakan bahwa kebencian itu energi. Cinta juga energi. Kita punya pelajaran dari semesta ini yang namanya energi itu selalu kekal. Energi itu tidak bisa diciptakan, energi itu tidak bisa dimusnahkan, tapi energi bisa berubah bentuk. Di rumah saya ada air terjun kecil-kecilan. Saya sering menjelaskan, kenapa di rumah saya ada air terjun, walaupun kecil-kecilan? Bukankah air terjun di rumah saya itu adalah air terjun yang dipindahkan dari pembangkit listrik? Ada air terjun ya di pembangkit listrik yang lebih besar lagi. Air terjun itu memiliki tenaga potensial. Air terjun itu kemudian dirubah menjadi tenaga kinetik, digunakan untuk menggerakkan turbin. Setelah menggerakkan turbin, berikutnya apa? Turbin menggerakkan dinamo. Turbin menggerakkan generator. Generator kemudian menghasilkan listrik. Listrik ditransformasikan ke rumah saya. Sesampai di rumah saya kemudian bisa mengangkat air ke atas dan menjatuhkannya. Jadi sebetulnya air yang di rumah saya yang terjun itu karena apa? Karena energi yang dirubah di pembangkitnya. Jadi energi itu bisa dirubah bentuknya. Energi itu tidak bisa dimusnahkan. Energi itu tidak bisa diciptakan, tapi dapat berubah bentuk. Alangkah hebatnya kalau orang-orang yang bisa mengubah kebencian menjadi cinta. Itulah manusia baru. Karena dia sadar bahwa sesungguhnya kebencian itu adalah kegelapan. Dan kegelapan tidak pernah bisa dilawan dengan kegelapan. Kegelapan hanya bisa dilawan dengan menghadirkan cahaya. Cinta itu adalah cahaya. Kebencian itu kegelapan. Bayangkan sekarang banyak sekali manusia yang senang menghukumi orang lain yang dianggap salah oleh pikirannya sendiri. Oleh karena itu bagi saya, salah dan benar itu adalah penilaian. Salah dan benar itu bukanlah kebenaran. Salah dan benar itu adalah kesepakatan. Salah dan benar itu adalah penilaian. Izinkan diri kita terombang-ambing dalam salah dan benar, maka kita akan mengidap penyakit skizofrenia. Kita menjadi terpecah-pecah, kita menjadi terbelah-belah, dan kita menjadi tidak utuh lagi. Lalu kita kadang-kadang memusuhi diri kita sendiri. Banyak manusia yang mengidap penyakit skizofrenia, malah ujungnya dia memusuhi dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa begitu? Karena manusia yang terjebak oleh gagasan hayalan, manusia yang terjebak oleh pikiran-pikiran yang tahayul,
maka dia selalu berpikir tentang seharusnya dia menjadi, lalu tidak menjalani yang seharusnya. Sekali lagi, dia selalu berpikir seharusnya dia menjadi, bukan ya menjalani yang seharusnya. Ini kalau sulit ya, ada terjadi ya sesuatu di rumah kita hari ini, itu seharusnya terjadi, jalani saja yang harusnya terjadi. Tetapi manusia lama selalu menggugat. Karena apa? Coba kalau tidak kamu, begitu. Coba kalau ini. Lalu dia mencari alasan untuk menyalahkan orang lain. Itulah manusia-manusia yang selalu berpikir tentang seharusnya dia menjadi. Sudah jelas-jelas ya, mobil kita dipakai anak kita, kemudian kesenggol orang lain. Kemudian dia menggugat pada anaknya, coba kalau kamu tidak pakai mobil itu, coba kalau kamu hati-hati. Sudah jelas sekarang itu kenyataannya mobil sudah benyok, mobil sudah bonyok. Kalau mobil sudah bonyok harusnya terima saja, itu pelajaran. Mobilnya kasih bengkel, kemudian syukuri anaknya masih selamat, ya masih bisa hidup dan bernafas. Tetapi orang yang selalu berpikir harusnya ini tidak terjadi kalau kamu hati-hati, harusnya ini tidak terjadi kalau kamu tidak pakai mobil, menggugat masa lalu, menciptakan neraka saat ini. Itulah yang disebut dengan penyakit skizofrenia. Karena kita mengizinkan diri kita terpecah-pecah, mengizinkan diri kita terbagi-bagi. Akibatnya kita tidak utuh. Kita selalu saja melawan yang seharusnya. Dan kita selalu melemparkan gagasan seharusnya dia menjadi. Itulah sesungguhnya kegagalan kita dalam hidup. Dan secara tidak sengaja, sesungguhnya kita sedang menciptakan neraka bagi diri kita sendiri. Para sahabatku yang dirahmati Allah, kata-kata musuh yang judul kita ciptakan sendiri, label yang kita ciptakan sendiri, sudah seharusnya kita buang. Karena tidak ada musuh, yang adalah sparring partner, yang ada adalah kesempatan kita untuk memperluas kesadaran, yang ada adalah kesempatan kita untuk berlatih menguatkan diri kita. Karena sesungguhnya kita terlahir ke alam dunia ini, esensinya adalah untuk meningkatkan kesadaran. Kita terlahir ke semesta ini, esensinya adalah untuk belajar memperluas kesadaran. Para sahabat, ada orang yang mempertahankan yang dia miliki. Dia pikir dengan mempertahankan yang dia miliki itu akan tetap bertahan. Kenyataannya saya sudah punya pengalaman. Mempertahankan yang kita miliki, bahkan semakin dipertahankan, yang kita miliki semakin hilang. Cobalah kita menjadi manusia baru. Cobalah lakukan yang sebaliknya. Saya sudah melakukannya dalam pengalaman hidup saya. Ternyata menjadi manusia baru dengan cara berbagi. Bukan mempertahankan yang dia miliki, tapi yang kita miliki kita bagikan. Dan saat kita bagikan, kemudian berkah semesta akan datang tak terbatas. Itu luar biasa. Jadi kita itu harus belajar bereksperimen, belajar untuk melakukan yang sebaliknya. Lihatlah orang-orang yang dalam hidupnya memaksakan cinta. Apa yang terjadi? Merengek-rengek untuk dicintai. Apa yang terjadi? Dia hanya akan menjadi orang yang stres. Bahkan mengkondisikan orang lain harus seperti yang dia mau. Dan dia paksa orang lain mencintai dirinya sendiri. Padahal kalau dirubah menjadi manusia baru, cobalah mengungkapkan cinta. Karena hukum semestanya sangat sederhana. Siapa yang mengungkapkan cinta, maka dia akan dicintai. Tanpa harus merengek-rengek untuk dicintai, maka cinta akan datang dengan sendirinya. Itulah manusia baru, manusia cerdas. Yang dibutuhkan oleh kita adalah akar pemahaman yang bersumber pada kebodohan kita. Saatnya kita ganti dengan akar pemahaman yang bersumber pada kecerdasan. Akar pemahaman yang bersumber pada kesadaran. Manusia lama hanya terjebak pada rutinitas. Dia bekerja, hanya mencari uang. Dan sebentar uangnya ada, sebentar tidak ada. Niat bekerja semata-mata karena ketakutan kekurangan uang. Cobalah dirubah menjadi manusia baru. Niat bekerja menjadi seorang pelayan, menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasihnya Allah pada semesta, apapun peran kita.
Di situ ada keberkahan. Karena yang kita cari bukan uang, yang kita cari adalah yang punya uang. Begitu kita mencari yang punya uang, keberkahan datang. Ada orang yang memikirkan ya gaji saja setiap bekerja. Selalu bekerja diorientasikan pada uang dan berapa yang dapat dia terima. Maka sekalipun dia menerima, dia hanya menerima sebesar yang dia pikirkan. Lain lagi dengan orang yang bekerja sebagai pelayan Tuhan. Dia sadar bahwa dirinya menjadi utusan Tuhan ke semesta, dan Tuhan sedang menggunakan tangannya untuk menjadi kepanjangan tangannya untuk menyampaikan cinta kasih-Nya. Perhatikan ketika dirubah menjadi manusia baru, maka yang terjadi adalah keberkahan yang sangat luar biasa. Manusia-manusia lama yang selalu percaya bahwa hidup adalah perjuangan, hidup itu harus kerja keras, menurut saya sudah harus diganti. Karena bagi saya hidup itu bukan perjuangan. Yang mengatakan hidup adalah perjuangan mungkin saja Darwin yang pernah mengatakan itu. Karena Darwin dalam teori evolusinya mengatakan yang bertahan hidup adalah mereka yang kuat, yang bertahan hidup adalah mereka yang perkasa, yang bertahan hidup adalah mereka yang paling kuat. Sesungguhnya sekarang kalau kita lihat, yang merasa dirinya kuat itu justru lemah. Karena yang akan bisa mempertahankan kehidupan bukan sifat itu. Yang dapat membuat kita menjadi bertahan hidup justru hubungan cinta, silaturahim. Saya sangat percaya ketika kita membangun persaudaraan, membangun silaturahim, membangun hubungan cinta, saya percaya sekali kadang-kadang rezeki yang tidak diduga datang. Kita lagi butuh layanan perbankan. Kemudian kita punya saudara yang bekerja di dunia perbankan, dan dia bisa memberikan advokasi tentang bagaimana cara untuk berhubungan dengan dunia perbankan. Kita diajarkan. Bukankah itu hubungan cinta? Maka semua orang yang tidak berhubungan cinta dalam hidupnya, hidup adalah perjuangan. Makanya untuk mencapai sesuatu harus dengan usaha keras. Sudah saatnya bagaimana mencapai sesuatu tetapi dengan usaha yang sedikit. Apakah itu bisa? Sangat bisa. Karena apa? Yang harus kita ubah bukan fraksi fisik. Yang kita ubah pertama kali adalah fraksi mental. Karena semua perubahan fraksi fisik hanya bisa dimulai dengan perubahan fraksi mental. Ada orang yang menganggap bahwa hidup adalah perjuangan, coba dirubah. Hidup itu adalah hubungan cinta. Ketika kita mengatakan pada anak-anak kita, nah, ya, hidup itu susah dan penuh perjuangan. Coba afirmasikan pada otak anak-anak kita kata-kata yang lebih dahsyat lagi. Apa itu? Hidup itu mudah dan menyenangkan. Hidup itu mudah dan menyenangkan. Lakukan afirmasi setiap saat, biarkan masuk dalam bawah sadarnya, sehingga itu menjadi karakter. Karena sesungguhnya perubahan nasib adalah perubahan karakter. Yang berubah nasib itu adalah pikiran. Karena pikiran menghasilkan kata-kata, kata-kata menghasilkan tindakan, tindakan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan menghasilkan karakter, dan karakter itu yang akan membentuk nasib. Jadi sebetulnya nasib seseorang tidak ditentukan oleh Allah. Nasib seseorang ditentukan oleh pikirannya. Nasib seseorang ditentukan oleh apa yang dia katakan. Nasib seseorang ditentukan oleh apa yang dia lakukan. Nasib seseorang ditentukan oleh kebiasaan. Nasib seseorang ditentukan oleh karakternya. Dan itu yang akan membentuk nasib. Tetapi banyak tidak sadar dengan itu. Hari ini saya bukakan rahasia ini. Saya tidak berbicara teori, saya tidak berbicara opini, saya berbicara apa yang saya alami, saya berbicara apa yang saya rasakan. Manusia-manusia lama yang selalu ingin dilayani, ingin dikasihi, yang memiliki mental sebagai mental pengemis, rubah sekarang menjadi manusia baru. Dirubah menjadi mengasihi, memberi, melayani, sudah saatnya. Sudah saatnya dilakukan. Karena setiap kita memberi, pasti akan diberi. Setiap kita melayani, pasti akan dilayani. Jadi, dulu, baru di akan datang. Jadi, marilah kita awali seluruh aktivitas kita dengan ya, supaya aktif. Jangan dengan di, karena di itu adalah pasif. Manusia lama hidup hanya dengan pikiran. Manusia baru hidup dengan kesadaran.
Sudah saatnya kita bertransformasi dari pikiran pada kesadaran. Biarkan pikiran di belakang kita sebagai pelayan. Jangan biarkan pikiran kita di depan. Karena yang harus di depan adalah kesadaran. Nabi Muhammad ketika berangkat ke Sidratil Muntaha, mencapai puncak kesadaran yang tertinggi, bukankah malaikat Jibril tidak ikut lagi di langit yang keempat, langit yang kelima? Karena apa? Karena malak itu bagi saya, malak Jibril itu bagi saya, itu adalah pikiran, kekuatan pikiran. Jadi kekuatan pikiran itu taruh di belakang, yang di depan adalah kesadaran. Karena apa? Karena pikiran yang terbatas tidak mungkin bisa mengantarkan kita untuk bisa memahami yang tak terbatas. Karena pemahaman tentang yang tak terbatas hanya bisa diakses oleh kesadaran. Dan kesadaran adalah intisari dari kecerdasan.